Di mana sebenarnya Bung Karno berdiri membacakan teks proklamasi? Apa di rumahnya yang dirobohkan, apa di gedung Pola, atau di Tugu yang ada petirnya di atas 17 meter, atau di Tugu Proklamasi, atau di monumen yang kecil yang dibuat setahun setelah proklamasi dibacakan? Ruang itu makin kacau. Serambi ini lokasi di sini, tempat berdirinya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi di sini. Tepat 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi saksi tempat dibacakannya naskah proklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa penting dengan persiapan yang minim menjadi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tiang bendera yang terbuat dari bambu, rekaman radio yang tak berjalan, hingga mikrofon yang dipinjam dari seorang kerabat bukanlah penghalang untuk membuktikan kepada dunia Indonesia telah merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jepang yang saat itu masih memberlakukan status quo, yang berarti tidak menginginkan terjadinya perubahan kekuasaan sampai sekutu datang. Ditambah, kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya membuat kondisi ibu kota tidak kondusif. Semula, proklamasi kemerdekaan akan diadakan di lapangan Ikada atau lapangan Banteng. Namun berpindah ke kediaman Bung Karno atas pertimbangan keselamatan. Sejarawan J.J. Rizal menggambarkan situasi tersebut. Rumah Bung Karno ini sebenarnya rumah pribadi ya, dan tidak pernah disebut sekalipun dalam rapat panitia bahwa proklamasi itu akan diadakan di rumah Bung Karno. Hanya memang ditakutkan bahwa pemerintah Jepang itu sudah kadung berjanji akan membuat status quo kepada sekutu. Jadi untuk mempertahankan status quo, maka tindakan-tindakan yang mengarah pada proklamasi Indonesia itu peristiwa yang haram, yang tidak akan diperbolehkan. Jadi ada kekhawatiran, apalagi kelompok muda begitu keras, ingin gaya proklamasi yang lebih heroik begitu ya. Jadi kalau di lapangan Ikada dikhawatirkan akan terjadi bentrokan dan konflik. Bagi Bung Karno, rumah tak hanya istana untuk tempat tinggal. Namun, rumah memiliki sejarah dan cerita hidup yang abadi. Di rumah inilah Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tempat kebersamaan dengan keluarga, pembacaan teks proklamasi, hingga pembentukan kabinet RI pasca kemerdekaan. Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi 1 tahun kemerdekaan Indonesia, Ikatan Wanita Jakarta membangun Tugu Proklamasi berbentuk obelis, terletak persis di depan rumah Bung Karno. 17 Agustus 1946, Tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. 14 tahun kemudian, sebuah keputusan kontroversial diungkap oleh Bung Karno. Rumah yang sejatinya menjadi situs bersejarah dihancurkan atas permintaan sang pemilik, termasuk Tugu 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, Bung Karno sendiri dalam rapat besar Dewan Perancang Nasional Depernas tanggal 13 Agustus tahun 1960
itu menyatakan, yang bikin kaget dan buat polemik kemudian pernyataannya, bahwa dia ingin merobohkan, meratakan rumahnya di Pegangsaan itu, tempat dibacakan teks proklamasi, termasuk tugu-tugu yang ada yang dibuat tahun 46 oleh kelompok perempuan pada hari pertama peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia oleh Ibu Jo Masdani, Maria Ulpa, dan itu juga mau dirobohkan karena dia ingin membuat di tempat di mana dia berdiri membacakan teks proklamasi itu tugu, tingginya itu 17 meter dan di atasnya ada lambang petir, dan dianggap dia akan bangun konsep arsitektural ruang yang indah begitu. Tapi menurut saya itu prestasi Bung Karno pertama yang aneh menurut saya dari segi artistik karena dia seorang arsitek. Kehebohan pun terjadi. Keputusan mengejutkan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Termasuk pelukis dan wakil gubernur Jakarta periode 1960 sampai 1964, Hengantung. Kenapa rumah itu dibongkar? Bung Karno sempat menyatakan sudah keputusannya. Kamu ngapain sih? Kok pusing-pusing? Apakah kamu juga ingin memamerkan celana dalam saya? Ini menjadi lebih misteri lagi sebetulnya. Keterangan-keterangan yang dimaksud itu, bahkan banyak orang-orang juga yang menyayangkan. Inilah misteri yang tak dapat dipecahkan hingga sekarang. Banyak orang menerka alasan utama Bung Karno membongkar rumahnya sendiri. Di lain sisi, berbagai pihak pun mencoba mencari cara mengembalikan situs yang telah hancur tersebut. Inilah wajah baru tempat seluas 4 hektar di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Kini area tersebut telah berganti nama menjadi Taman Proklamator. 1 Januari 1961, rumah Presiden pertama Indonesia telah rata dengan tanah dan berganti menjadi Tugu Petir atau Tugu Geledek setinggi 17 meter yang terbuat dari beton. Lalu, apa makna dari lambang tersebut? Ya, sebenarnya Bung Karno ingin menghapus semua jejak yang memungkinkan dirinya itu dimitoskan, dikultuskan. Jadi dia tidak ingin dirinya dikultuskan, tapi cita-citanya yang dikultuskan. Bagi Bung Karno dia jadi abu, tapi cita-citanya adalah api. Api itulah yang dilambangkan sebagai petir, sebagai geledek. Geledek yang harus dipegang, api yang harus dipegang, kekuatan besar yang harus dipegang, lalu kekuatan membangun. Setelah pulang dari pengasingannya di Ende dan Sumatera, Bung Karno tiba di Jakarta pada tahun 1942. Tak banyak yang tahu, sebelum bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno sempat mendapat sebuah rumah dari pemerintah Jepang di kawasan Menteng. Menteng lekat dengan kawasan hunian asri dan megah di tengah ibu kota Jakarta. Memiliki predikat Batavia Watervreden atau sangat memuaskan. Pantas jika sejak abad ke-19, saat masa kependudukan Hindia Belanda di Batavia, Menteng menjadi tempat tinggal favorit pejabat elit kolonial. Tak hanya itu, Menteng juga terkenal dengan rumah-rumah milik tokoh pergerakan nasional. Jadi orang-orang yang paling berpengaruh di Hindia Belanda itu tinggal di Menteng. Jadi begitu ada peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, maka otomatis orang-orang pribumi yang dianggap menjadi tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh utama pergerakan kebangsaan itu mendapat ruang, mendapat tempat di sekitar Menteng. Pemerintah Jepang menawarkan rumah. Menawarkan rumah yang mana? Akhirnya beliau dapat rumah di Jalan Diponegoro. Terlalu kecil rumah itu, ya kan? Bung Karno bercita-cita rumah yang bisa menampung banyak orang supaya dia bisa rapat mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bangsa Indonesia lainnya.
Rumah di Jalan Diponegoro yang berada di kawasan Menteng ditolak. Dan akhirnya, pemerintah Jepang memberi rumah di Jalan Pegangsaan Timur milik warga keturunan Belanda bernama Van Asbeck. Nah, Soekarno orang yang agak telat pulang, kembali baru bulan Juli dia kembali dan nggak mendapat rumah di Menteng, tapi dia mendapat rumah tidak jauh dari rumah Bung Hatta juga. Tapi dia tidak senang karena Bung Karno menginginkan halaman yang luas, karena kita harus ingat Bung Karno itu sangat ekologis ya. Dia itu memikirkan sekali ruang hijau dan dia sangat senang berkebun. Rumah asri bergaya arsitektur kolonial yang dimodifikasi sesuai iklim tropis. Terlihat dari teras terbuka dan halaman luas agar dapat menampung banyak orang. Ya, Bung Karno, lulusan arsitektur Institut Teknologi Bandung ini, akhirnya mendapat rumah idaman. Pasca kemerdekaan, saat Bung Karno memindahkan ibu kota ke Yogyakarta di tahun 1946, rumah ini berfungsi sebagai kediaman Perdana Menteri Sultan Syahrir dan tempat pertemuan tokoh-tokoh nasional hingga tamu luar negeri. Bersamaan dengan 8 tahun proyek perencanaan pembangunan nasional semesta yang dimulai pada tahun 1959, Presiden Soekarno saat itu sedang gencar membangun Jakarta sebagai ibu kota. Penulis buku Bung Karno Sang Arsitek Yuke Ardiati menjelaskan, alasan Bung Karno merubah rumah proklamasi. Salah satunya adalah mendirikan Gedung Pola pada 1 Januari 1961 yang berjarak sekitar 100 meter dari Tugu Petir. Ketika bangunan itu berlangsung konstruksinya, rumah proklamasi masih berdiri dan foto itu ada. Jadi bangunan itu bersama-sama dalam bidang konstruksinya. Nah, tapi ketika bangunan itu sudah diresmikan, Gedung Pola rumah proklamasi sudah ditiadakan. Karena memang secara set plan atau secara perencanaan, bangunan Gedung Pola ini memakan space yang melampaui dari yang dimiliki. Gedung Pola yang berubah nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di era Orde Baru adalah sebuah tempat untuk memamerkan karya arsitek-arsitek Dewan Perancang Nasional. Pak Ali Sadikin pada saat itu menyadari ketika Bung Karno pada waktu pembongkaran rumah juga membongkar Tugu Proklamasi. Alhamdulillah pada saat itu prasastinya masih ada. Jadi atas inisiatif Gubernur Ali Sadikin sekitar tahun 70-an dibikin lagi itu Tugu Proklamasi. Titik dibacakannya proklamasi pun telah hilang dan tak terdeteksi. Titik tersebut semakin hilang saat Presiden Soeharto membangun patung Soekarno dan Hatta di Taman Proklamator. Bahkan kemudian tahun 1980, ruang yang sudah rusak itu sebagai arsitektural ditambahkan membangun Tugu Proklamasi tahun 1980 diresmikan oleh Pak Harto. Dan itu dilakukan hanya untuk politik rekonsiliasi, seolah-olah Soeharto itu adalah murid dari Bung Karno. Dan Bung Karno itu bagian dari dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena dalam periode yang lama Soekarno itu coba dijinakan dengan dibunuh, karakternya tidak berhasil, sekarang ingin disanjung. Maka dibuatlah Tugu yang orang semakin kacau. Di mana sebenarnya Bung Karno berdiri membacakan teks proklamasi? Apa di rumahnya yang dirobohkan? Apa di Gedung Pola? Atau di Tugu yang ada petirnya di atas 17 meter? Atau di Tugu Proklamasi? Atau di monumen yang kecil yang dibuat setahun setelah proklamasi dibacakan? Ruang itu makin kacau. Keberadaan Rumah Pegangsaan Timur atau Rumah Proklamasi memang menuai polemik tersendiri.
mulai dari keputusan Bung Karno yang kontroversial, menghancurkan rumahnya sendiri, hingga kesalahpahaman yang menyesatkan. Sebagian masyarakat kini keliru dengan titik terjadinya proklamasi. Banyak yang mengira bahwa patung Dwi Tunggal di Taman Proklamator adalah tempat Bung Karno membacakan proklamasi. Bahkan menjadikan patung tersebut sebagai tempat acara-acara besar. Di sisi lain, tim arkeolog mencoba mencari kembali rumah proklamasi. Dan fakta-fakta menarik tentang rumah Bung Karno akhirnya terungkap. Arkeolog dari Universitas Indonesia, Chandrian Atahiyat, bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, mencoba mencari kembali rumah proklamasi di tahun 2000 lalu. Berdasarkan referensi denah dari Arsip Nasional dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Jakarta, penelusuran dilakukan selama 1 pekan. Tim arkeolog membuat 4 titik yang diberi nama P1, P2, P3, dan P4. Titik tersebut merupakan kamar tidur, serambi belakang, dan kamar mandi. Sedangkan denah ini menunjukkan ruangan-ruangan dari rumah Bung Karno dengan luas bangunan 550 meter persegi dan luas tanah mencapai 4 hektar. Serambi ini lokasinya di sini. Tempat berdirinya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi di sini. Tetapi ketika dilakukan penggalian arkeologi, ternyata setelah kita plot dengan peta dan juga dengan beberapa pengukuran existing, ternyata dia bergeser sedikit. Jadi sebenarnya Bung Karno nggak jauh, mungkin daerah di sini. Berdasarkan denah rumah, serambi tempat berdiri Bung Karno saat membacakan proklamasi adalah menghadap ke utara. Sehingga ada sedikit pergeseran sejauh 2 meter dari tempat berdirinya Tugu Petir yang menghadap ke timur. Ya, sisa-sisa rumah Bung Karno memang sudah tidak terlihat lagi. Dan kunci untuk menelusuri luas rumah adalah dengan patok yang tersisa ini. Pencarian ruangan dimulai dari titik P1 sampai P3 yang merupakan denah sebuah kamar. Ini patok sudut sebuah pondasi yang menunjukkan belakangnya adalah kamar. Ini kamar pada sisi timur. Entah kamar difungsikan kamar Bung Karno atau bukan, tapi ini sebuah kamar. Tapi kamar itu adalah nanti di sini kamarnya. Ini hanya temboknya saja. Ini kamar, ukurannya sekitar 6 kali 5. Jadi luas juga. Patok P2 masih bisa terlihat. Namun sayang, patok P3 sudah terhalang oleh tanaman. Tetapi apabila kita bergerak sedikit kemari, ini sudah serambi belakang. Serambi belakang itu ukurannya sekitar 10 kali 6. Itu sekitar 60 meter persegi luasnya. Sementara itu letak kamar Bung Karno berada di sebelah selatan dari Tugu Petir, yang kini tanahnya sudah dilapisi keramik merah. Akibat pengerukan yang dilakukan di Taman Proklamator pada tahun 2006, beberapa patok sudah tak terlihat, termasuk patok P4. Ya, dengan metode arkeologi, setidaknya masyarakat bisa mengetahui dan membayangkan isi rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, meski secara fisik tidak dapat terlihat. Perjuangan mengembalikan rumah proklamasi juga pernah digagas oleh arsitek-arsitek senior dan sejarawan Rusdi Hussein, selaku anggota Komite Pembangunan Kembali Rumah Proklamasi. Ini sangat terkait suatu monumen atau suatu situs sejarah dengan para pelaku dan saksi hidup. Kalau sudah banyak yang tidak ada, siapa lagi yang tahu di situ proklamasi diadakan? Oleh karena itu, gagasan untuk mendirikan rumah itu silih berganti. Ya tentu saja ada pendapat yang setuju, ada pendapat yang tidak setuju. Meski tak pernah kembali dibangun, komite tersebut membuat bentuk 3 dimensi dari rumah proklamasi, mirip dengan rancangan aslinya. Sementara itu, peneliti rumah proklamasi, Yuke Ardiati, mengungkap alasan mengapa sampai sekarang rencana mendirikan rumah tersebut tak pernah terwujud. Ada dilematik di situ. Mungkin publik belum tahu bahwa
tempat di mana berdirinya Tugu Petir itu adalah tempat pembacaan Bung Karno membacakan naskah proklamasi di teras rumahnya. Berarti tiang pancangan itu tepat berada di teras rumahnya. Ketika rumah itu dibangun kembali dan merubuhkan tengaran tadi, berarti benda bersejarah yang pertama akan hilang. Atau kalau tetap diadakan, dia akan menjadi sesuatu yang duplikasi dengan rumahnya. Yuke menambahkan, rumah proklamasi yang terbuat dari bahan material bangunan pada umumnya tidak akan bertahan lama. Mungkinkah ini alasan utama sang presiden membumi hanguskan rumahnya sendiri? Rumah proklamasi itu bahannya dari kayu, dari genteng. Kalau tiba-tiba misalnya berapa tahun kemudian lapuk, kira-kira kebanggaan kita luntur nggak? Kan itu diantisipasi ya. Artinya sesuatu yang sifatnya lestari, abadi itu Bung Karno selalu dengungkan seperti itu. Ya, Bung Karno, sang orator, sang proklamator, dan sang presiden memang penuh dengan teka-teki. Namun, cita-cita, mimpi, dan harapannya adalah petir yang menggelegar sepanjang masa. Kata Bung Karno, bangsa yang tidak belajar dari sejarah, bangsa yang meninggalkan sejarah, itu akan jadi seperti monyet dalam gelap. Mereka akan saling cakar, akan saling teriak, dan hari ini itu yang kita rasakan. Dan kita akan saling cakar, akan saling teriak, karena kita nggak mengerti apa itu arti dari ruang proklamasi di Jalan Pegangsaan. Diubah oleh Bung Karno, dirobohkan, dibentuk gedung baru. Kita nggak mengerti, malah kita tambah-tambah. Kita jadikan gedung yang sudah ditambah dan awut-awutan dengan aneka macam acara. Tapi tidak pernah gedung itu dipulihkan sebagaimana cita-cita Bung Karno. Gedung itu gedung untuk membunuh kultus terhadap Bung Karno, karena yang harus dikultuskan adalah cita-cita kemerdekaan di mana di tempat itu dibacakan.